misalnya kan. Nah, tapi Anda nggak bayar. Itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan cara minta ampun. Selesaikan dulu utangmu sama saya, maka dosamu selesai, urusanmu selesai sama saya, Bang. Misalnya kamu menggunjing saya, ya kan? Kamu tidak bisa hanya minta ampun kepada Tuhan. Kamu harus minta maaf kepada saya bahwa kamu telah menggunjing saya. Saya maafkan, selesai urusanmu. Jadi ada dua macam hubungan, hablum minanas, hubungan sesama manusia, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Dosa kepada Allah mudah. Ya Allah, saya bertobat, ya Allah. Saya tidak mau melakukan lagi, ya Allah. Oh, diampuni. Nah, dosa sesama manusia, selesaikan dulu secara manusia. Baru kamu minta ampun kepada Allah. Selesai. Begitu, Bang, di Islam, Bang. Oke. Nah, tadi Abang Sugi udah mengatakan ya kalau harus meminta maaf dulu kepada orangnya baru diampuni. Nah, di dalam kekristenan, apabila kita memohon kepada Yesus agar dosanya itu diampuni, itu bisa, Bang, tanpa kita meminta maaf kepada orangnya. Tapi dengan syarat tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi misalnya aku utang sama saya nih. Terus Anda minta ampun pada Yesus. Yesus ampuni. Yesus ampuni. Ini kacau, Bang. Inilah kenapa aku sering bilang jangan minjemin uang ke orang Kristen gitu. Yesus ampuni, tetapi dengan syarat jangan mengulangi lagi. Kalau sempat diulangi itu jadi bakalan ya dosa besar gitu. Dan sebaiknya memang harus dibayar. Sebaiknya itu boleh-boleh aja. Kalau misalnya udah kepepet dia nggak bisa bayar sama sekali, nggak ada lagi yang mau dijandalkan, ya itu bisa-bisa aja sebenarnya kabur dia terus minta maaf kepada. Bisa nggak gini pas kita pinjam uang terus orang yang kita pinjemin uangnya nagih terus kita bilang udah bisa bayar utang belum, terus kita jawab saya udah minta ampun sama Yesus. Bisa nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja. Tapi ya silakan, ya urusan manusia dengan manusia itu urusan manusia. Nah, ini masalahnya yang diutangin terima enggak? Itu makanya Yesus juga mengajar kalau bisa jangan ditagih lagi. Kalau dia nggak mampu jangan ditagih lah. Bang, Yesus mengajarkan seperti itu. Tidak adil. Bukankah Tuhan itu maha adil? Ya benar, Bang. Tuhan maha adil itu harus yang meletakkan keadilan itu. Di mana adilnya Anda menzolimi orang, Anda cukup minta maaf kepada Tuhan. Sementara orang yang dijolimi ini tetap statusnya tersakiti. Begini, Bagaimana letak adilnya seperti itu? Oke. Begini, Bang. Keadilan Tuhan itu nggak sama dengan keadilan yang kita pahami, Bang. Keadilan Tuhan itu sebenarnya kalau menurut logika itu nggak masuk akal, Bang. Apakah keadilan Tuhan itu membiarkan seseorang menyakiti orang lain? Enggak. Nah, ketika Anda sudah menzolimi saya, misalnya Anda mencuri barang saya, ya, lalu Anda cukup minta ampun kepada Tuhan, saya tetap tersakiti dong. Ini keadilan macam apa yang Anda tawarkan? Itu nggak realistis, Bang. Nggak realistis. Islam realistis. Kamu berbuat dosa kepada sesama manusia, selesaikan secara manusia. Setelah itu kamu minta ampun kepada Tuhan. Gitu caranya, itu adil. Jadi tidak ada yang terzolimi. Pemahamannya begini, Bang. Bukan keadilan Tuhan itu yang kita pakai menjadi bahan untuk menyakiti orang lain, bukan, Bang. Ya itu kan pemikirannya, Bang. Justru keadilan Tuhan itu kita pakai, Bang. Keadilan gimana cara bilangnya? Ya keadilan Tuhan itu kita pakai lah untuk supaya gimana cara ngatakannya, agak susah. Ya aku kurang bagus diolah, Bang Gores, diolah. Ya gini aja deh supaya kita enak ya. Jadi 70 kali 7
misalnya ada pemilihan gitu kan untuk warga negara 70x7, kamu nggak usah pakai hukum pidana, kamu hidupnya, kamu di Indonesia pakai hukum kasih aja gitu. Mau nggak dijalanin? Boleh-boleh aja, boleh. Mantap. Jadi kan kalau misalnya ada begal gitu kan, ngelapor ke kantor polisi ngomong, oh kamu pakai hukum kasih, kasihilah musuhmu. Ya, boleh-boleh aja, silakan. Mantap. Karena keutamaan Tuhan di dalam keutamaan yang paling menonjol antara Tuhan dengan manusia itu kasihnya ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sesuatu yang paling menonjol dari Tuhan untuk manusia itu kasihnya Tuhan itu sendiri. Iya, maksudnya kalau Tuhan bisa begitu, jangan dipaksa lah manusia begitu gitu. Karena gini posisinya, manusia itu kasihan nanti untuk semua korban-korban kriminal, kasihan. Masalahnya Bang, tindakan kriminal itu nggak boleh kita dasarkan dari Tuhan, itu nggak boleh kan. Ya kalau misalnya ada orang ateis ini merampok orang Kristen gitu kan, orang ateisnya terus ngomong, oh kasihilah musuhmu, kalian nggak bisa apa-apa kalian. Bentar, oh ya siap. Saya tanya, begini Bang, Tuhan itu Bang 70, saya tanya Bang 70, Tuhan itu menghendaki hubungan sesama manusia itu harmonis enggak sih? Ya harmonis. Nah, kalau memang Tuhan menghendaki hubungan Tuhan sesama manusia itu harmonis, apakah akan terjadi keharmonisan itu ketika Anda berbuat zalim kepada seseorang lalu Anda cukup minta maaf kepada Tuhan? Apakah orang itu akan berbuat baik kepada Anda? Sementara dia dalam posisi terzolimi. Gimana harmonisnya? Anda punya utang sama saya. Ya, ketika saya tagih, saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Apakah hubungan saya dan Anda itu akan harmonis? Begini Bang, pemikiran pemahaman Abang tentang keadilan Tuhan saya rasa salah, sangat salah. Nah, ini masalah keharmonisan itu tadi. Sangat salah Bang. Sebentar Bang, saya jelaskan sebentar aja Bang. Bentar. Keharmonisan itu akan terjadi ketika satu sama lain itu tidak saling menyakiti, saling menghormati hak-hak dan kewajiban. Ya kan, ada hak, ada kewajiban di dalam kehidupan ini. Ya kan? Nah, ketika Anda utang sama saya, lalu penyelesaiannya Anda hanya minta maaf kepada Tuhan, apakah hubungan Anda dan saya itu terselesaikan? Oke Bang, terima kasih Bang. Begini Bang, Anda salah memahami tentang hubungan dari keadilan Tuhan untuk manusia. Anda memanfaatkan keadilan Tuhan itu untuk sebagai bahan dalam menzolimi manusia. Nah, bukan seperti itu keadilan Tuhan Bang. Oh, ntar aja Yesus pemaaf kok, aku ngutang-ngutang. Nah, bukan seperti itu Bang. Justru itu sekalipun Abang minta maaf, tetapi kalau Abang berpikir seperti itu nggak akan diampuni Bang. Nggak akan. Ntar kok nanti tinggal ngaku salah kepada Yesus kok. Justru itu namanya menyangkal Kristus Bang. Nah, artinya ini abang udah tahu kalau perbuatan seperti itu nggak dibolehi, tetapi Abang mendasarkan pengampunan itu untuk melakukan itu nggak boleh Bang. Itu namanya penyangkal Kristus ya. Nah, ini justru Anda ini kontradiksi dengan pernyataan awal Anda. Anda mengatakan walaupun saya menyakiti manusia, saya tidak perlu menyelesaikan sesama manusia. Bukan tidak Cukup perlu minta Bang. ampun kepada Tuhan, kan begitu? Kan sudah saya katakan tadi, kalau konteksnya dia nggak memiliki apa-apa lagi, sangat nggak memiliki apa lagi untuk meminta maaf. Contohnya kasus utang tadi ya, dia nggak memiliki apa-apa lagi untuk dibayar. Ya udahlah, dia sangat kepepet. Artinya dia memang nggak bisa lagi Bang. Ya udahlah, aku minta maaf aja kepada Yesus, itu bisa. Sebagai balasan, sebagai syarat jangan mengulanginya lagi. Anda nggak perlu ngomong sama yang kau utangi. Kalau memang nggak apa Bang, kalau lihat orangnya juga Bang, kalau memang nggak memungkinkan, ya nggak usah pun nggak apa-apa Bang. Apakah Tapi itu alangkah lebih baiknya kita harus ngomong sama orangnya, dan kita berharap belas kasihan dari orang itu sebagaimana yang diperintahkan Yesus ya.
Ya kalau bisa ada orang yang ngutang sama kamu dan dia nggak bisa memiliki apa-apa lagi untuk membayar utangnya, ya kalau bisa dihapus itu lebih baik. Jadi keadilan Tuhan itu memang saling melengkapi kepada si pelaku dan kepada si korban. Nah, kalau begitu kenapa hanya bisa selesai hanya dengan minta maaf kepada Tuhan? Berarti harus ada penyelesaian sesama manusia dulu, ya kan, supaya terjalin hubungan yang harmonis, gitu loh. Kalau Oke. penyelesaiannya hanya cukup minta maaf kepada Tuhan tanpa tanpa meminta belas kasihan dari orang yang kau utangi, itu tidak merubah hubungan Anda. Begitu, Oke, Bang. Ingat Bang, kemungkinan tadi pernyataan pertama itu opsi pertama, opsi kedua, si pengutang nggak sanggup lagi membayar utangnya kepada si yang punya uang. Nah, si pengutang ini kabur dan minta maaf kepada Yesus. Si yang punya Nggak uang, bisa. Tetap sebentar aja Bang, nggak bisa, Bang. sebentar Bang, Berarti sebentar. Anda itu punya niat yang tidak baik. Sebentar Bang, belum selesai aku bicara. Hmm. Si yang punya utang itu kabur dengan penyesalannya yang terdalam, dia mengaku bersalah kepada Yesus. Tetapi dia nggak mampu hanya karena suatu alasan mengatakan kepada yang punya uang. Tetapi karena di dalam hati yang punya uang ini masih ada belas kasih, masih ada ajaran Kristus, artinya tanpa pun ada komunikasi antara si pengutang dan yang punya uang, si yang punya uang ini berani dengan setulus hati memaafkan melunasi utangnya yang punya utang. Itu juga boleh Bang. Jadi tanpa ada komunikasi pun, tetapi kalau antara dua pihak itu sama-sama menjalankan ajaran kasih, itu diampuni dosanya Bang. Ini ngarang bebas ini. Itu artinya benar. Itu artinya Tuhan itu mendidik manusia itu jadi pengecut. Berani ngutang tapi tidak berani bayar. Seharusnya jangan kabur, minta utangnya diperingan, minta waktu lagi, minta maaf. Begitu. Jangan kabur lalu diampuni. Ini apa ini? Keadilannya di mana ini? Bukan masalah kabur atau enggaknya, Bang. Tadi kabur gimana sih? Kabur itu hanya karena suatu alasan, Bang. Jadi nggak ada sebenarnya hubungan antara kabur dengan Tuhan, itu nggak ada. Kalau sebaliknya, yang paling baik itu harus ada komunikasi. Tetapi si pengutang kabur itu hanya karena suatu alasan. Bukan, ini izin ya. Ini loh, ini kamu itu lagi menjelaskan pengajaran Yesus atau menyangkal Yesus? Saya ini bingung, Bang. 70 ini dari tadi dengerin. Justru saya kan menjelaskan ajaran Yesus. Nah, gini, coba nanti kamu jelaskan ya. Ini pernyataan Yesus loh, pengajaran penggenapan Yesus. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya benar seperti itu, Bang. Benar seperti itu, Bang. Kalau memang lebih baiknya memang harus seperti itu ya, harus diselesaikan dulu urusannya. Tetapi kalau memang nggak memungkinkan, ya apa boleh buat? Nggak mungkin Yesus nggak memaafkan. Lah, nggak mungkin. Ngapain tadi malah pembelaan orang yang kabur dari ngutang gimana? Saya bukan membela. Saya kan hanya menjelaskan opsi kedua. Kan itu opsi kedua itu relevan terjadi di kehidupan sehari-hari. Jika yang punya utang itu nggak mampu lagi berbuat apa-apa hanya karena suatu alasan, dia nggak bisa komunikasi. Itu kan relevan, banyak seperti itu di antara manusia ini. Bukan, kasus yang salah kenapa dijadikan dalil? Jadi orang yang tidak sanggup bayar itu solusinya kabur. Sebenarnya bukan solusi sih, cuman kan kejadian nyata banyak seperti itu. Lah kejadian nyata itu benar apa salah? Gimana sih abang ini? Ya bisa dibilang benar, bisa dibilang salah, ya salah.
Ya salah lah. Kalau salah jangan jadikan dalil, Bang. Gimana sih? Ikuti dalil yang tertulis lah. Aduh, nanti banyak Ah, orang ini kalau kayak gini nih. Bang bisa enggak, ini bangkrut kita ini, kan Bang. bicara Nggak pengampunan, sanggup. Bang. Bicara pengampunan sebenarnya Nah, kita ini. makanya bicara pengampunan dan pengajaran, kalau kamu menyandingkan kepada pengajaran Yesus, kembalilah apa yang diucapkan oleh Yesus. Jangan malah membela orang yang ngemplang dari utang. Saya Masa nggak malah membela, Bang. Itu kan hanya karena di kehidupan nyata banyak yang seperti itu, Bang. iya itu salah atau enggak? Ya salah, tetapi Nah, ketika berarti salah, orang yang dengar, orang Bang. kabur itu salah, Itu maka sangat salah, perintahnya Bang. Itu sangat salah. nasihat iya, nasihat untuk orang yang kabur itu apa menurut Anda sesuai dengan perintah Yesus? Ya, ayat yang baru saudara Bang bacakan itu. Lah itu, kembali berdamai dia sampaikan kepada mereka, jangan sampai di penjara. Lunasi hutang, kamu musyawarah bukan kabur jadi pembelaan, udah menyendiri kabur, minta ampun sama Yesus, sudah saya diampuni. Yesus gimana sih nanti dituntut Yesus sama orang yang punya utang, udah ngutang em-eman, kabur, Yesus main ngampun-ngampuni aja, gue nih yang bangkrut. Loh ini Ya makanya gimana itu, sih? Bang. Kan kasihnya itu kan ada kepada dua pihak sebenarnya, bukan hanya kepada si korban, tetapi kepada yang punya uang juga, kan ada juga. Jadi memang adil, dia ada kepada pelaku, ada juga kepada korban. Kalau di Islam begini Bang, misalnya kita itu mati masih tertanggung utang, ya, dan keluarga kita tidak tahu kalau kita itu punya utang. Kalau tahu maka keluarga yang masih hidup itu hak untuk membayar hutang, wajib untuk membayar hutang yang orang tuanya yang meninggal misalnya. Nah kalau ini tidak diketahui misalnya bagaimana penyelesaiannya nanti di akhirat. Amal kebaikan kita diambil diberikan kepada orang yang kita utangi Bang. Adil. Gitu Oh, loh. jadi amal dan kebaikannya itu di kredit gitu sama orang lain. Kredit diambil, dibayarkan. Kamu tetap harus membayar utangmu. Kamu tidak boleh zolim kepada orang lain. Itu intinya di situ, di dalam Islam. Contoh lainnya Bang, ini kasus banyak terjadi. Seumpama A dan B mempunyai utang kepada A. Nah, suatu waktu hanya karena tragedi B ini meninggal, sementara utangnya belum dibayar. Nah, itu dialihkan kemana? Kalau keluarganya tahu, ya maka keluarganya yang membayarkan utangnya yang sudah meninggal tadi. Oke? Ya. Nah, kalau tidak tahu, maka nanti di akhirat amal baiknya itu diambil, Amal baik siapa, diberikan Bang? kepada orang yang diutangi itu, amalnya dosanya siapa, Bang? yang diutangi itu diambil, diberikan kepada yang ngutang. Adil di dalam Islam, Bang. Berarti di akhirat amalnya si B diambil sama si A gitu. Ya, dosanya si A diambil untuk si B. Begitu. Dilimpahkan seperti itu. Misalnya, ini misal biar gampang ya. Saya punya utang sama Ustadz Alip. Ya. Tidak terselesaikan di dunia. Ya benar. Artinya seperti itu ya. Amal baik saya diambil, diberikan kepada Ustadz Alip. Dosanya Ustadz Alip diambil, diberikan kepada saya. Oh begitu. Adil. Adil enggak? Adil enggak? Tahu Bang, aku nggak percaya yang seperti itu. Nah sekarang gini, ada orang, ini pasti Anda nih, saya punya utang sama Anda, ya kan? Saya nggak sanggup bayar utang. Sebelumnya sebentar Bang, sebelum Abang ini sedikit aja Bang, terkait pernyataan Abang tadi saling melimpahkan amal dan dosa, mohon maaf Bang, saya nggak percaya seperti itu. Oh, nggak apa-apa, nggak percaya, ya. Nggak apa-apa. Nah sekarang, di mana letak keadilannya orang yang kamu utangi terdolimi sampai mati, tidak dapat keadilan? Mana keadilannya di mana coba? Nah itu Kamu makanya utang sama saya, ya kan? Tidak terselesaikan di dunia, di akhirat juga tidak terselesaikan. Di mana letak keadilannya? Nah itu makanya Bang, kalau Yesus menyuruh, aku lupa di mana tertulis ayatnya, tetapi alangkah lebih baiknya ketika ada orang yang nggak mampu membayar utangnya kepada kita,
alangkah lebih baiknya kita mengampuni utang orang tersebut. Sekalipun dia nggak datang memohon kepada kita, itu lebih baik lagi. Ini Artinya, tidak, Bang. Itu namanya sudah ada penyelesaian di dunia. Islam juga begitu. Kalau memaafkan selesai. Yang terjadi, yang contoh kasus yang kita berikan adalah penyelesaian di dunia tidak terjadi dikarenakan sesuatu hal, ya kan? Misalnya Anda sama-sama merantau sama saya di Jakarta, kemudian saya pulang kampung, Anda pulang kampung, hilang kontak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Coba. kalau penyelesaiannya itu Bang, saya kurang tahu ya. Yang jelas itu diselesaikan di hari penghakiman. Nah, Anda nggak punya solusi. Artinya agama Anda tidak punya solusi. Islam punya solusi. Solusinya bagaimana? Kebaikan Anda diambil, diberikan orang yang utang kepada Anda, ya kan? Ya, Amal dosa Anda diambil, diberikan kepada orang yang utang. Adil. ya terserah lah Bang. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau seperti yang Anda contohkan, berarti manusia tidak mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Begitu Bang, Islam adil dan realistis. Ya itu terserah Abang lah mau pemahamannya seperti itu, juga saya nggak bisa menyalahkan ya, karena itu kepercayaan Abang ya. Kalau di Ya, Kristen kalau di Kristen ya keadilan Tuhan itu berbeda Bang. Ya keadilan Tuhan itu ya di hari penghakiman sebagaimana Tuhan menghakimi nanti, ya Tuhan menjadi saksinya. Jadi saya nggak bisa menjudge orangnya atau apanya, itu nggak boleh. Jadi nanti orang yang ngutang sama yang diutangi sama-sama di surga gitu. Ketemu, kamu punya utang loh. Bukan sama-sama di surga Bang. Coba gimana coba itu? Bukan sama-sama di surga Bang. Contohnya ini contoh. Ketika A dan B punya utang kepada si A, nah si B itu kabur misalnya tanpa apa. Terus si A kita anggap aja nggak memaafkan utangnya si B sama sekali. Kemudian hari penghakiman. Antara si A, si B, itu hakimnya ya Yesus itu sendiri. Mungkin aja ini mungkin ya. Keputusannya seperti apa itu? Sama-sama neraka. Itu saya nggak tahu. Itu kan keputusannya Yesus. Jadi berbeda memang. Kalau di Kristen, Yesus itu sebagai hakim nantinya. Karena memang dia sendiri sebagai saksi. Adil itu kan gini Bang ya. Sama-sama baik. Adil itu sama-sama merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ya, adil itu belum tentu harus serupa. Misalnya, Anda punya anak umur 5 tahun sama anak umur 10 tahun. Ya kan? Anak yang umur 10 tahun Anda belikan motor. Nah, anak yang 5 tahun juga Anda belikan motor. Ini bukan adil namanya. Ya, saya ngerti maksud Abang, Iya keadilan kan? dan kesetaraan maksudnya kan? Iya, sesuai dengan porsinya. Itu baru adil. Gitu loh. Nah, apakah Tuhan nggak bisa mikir ke sana? Mohon maaf Bang, aku percaya apa yang ada aja Bang. Kalau aku nanti menyatakan keadilan Tuhan, aku sendiri memakai logikaku. Ya, jadinya saya yang membuat ketetapan untuk Tuhan, bukan Tuhan yang membuat ketetapan untuk saya. Ini gini Bang, ini kasus nyata di tempat saya, kasus nyata. Ada orang Batak Kristen marga Papahan. Ya, dia itu nyuri ayam. Karena kandangnya itu terpisah dari rumah, jauh dari rumah di dalam kebun gitu. Ditaruhlah ayam itu. Akhirnya diselidikilah sama tetangganya ke kandang itu. Ayamku kok kamu curi? Kenapa? Iya, memang saya curi. Tapi saya sudah membuat pengakuan dosa kepada pendeta di gereja. Sudah selesai urusan saya. Tanpa mengembalikan ayam kepada yang punya. Apa bisa begitu?
Oh, nggak bisa bang, justru itu penyangkal itu bang. Berarti harus ada penyelesaian sesama manusia, bukan? Ya seharusnya memang lebih baik seperti itu. Nah, tadi kata Anda cukup minta ampun kepada Tuhan, urusan selesai. Kok Enggak, berbeda Bang. sekarang? Nggak pernah saya mengatakan cukup. Ketika ada narsis lupa saya, dengar bang, ketika ada narsis saya cukup kepada Yesus aja meminta maaf. Justru takutnya manusia nanti bakal Nah, memanfaatkan. ini Anda mulai sadar ternyata. Padahal Justru di awal tadi Anda mengatakan, ya, hanya minta ampun kepada Tuhan. Ya kan benar bang. Selesai. Benar saya mengatakan itu, tetapi abang lupa. Hanya karena keadaan tertentu, kalau si B ini tidak memungkinkan sama sekali. Jadi Ya, intinya ingat. Tetap harus ada penyelesaian secara manusia, Bang. Tidak bisa tidak. Intinya ingat, hanya karena faktor tertentu tidak tidak bisa. memungkinkan. Nah, berarti tidak ada penyelesaian di dunia kan? Kalau masalah nggak ada penyelesaian dunia, yaitu nanti urusannya di hari penghakiman. Nah, bagaimana caranya? Ya saya nggak tahu bang, penghakimanku nggak. Kalau saya nanti mengatakan berarti nggak punya solusi. Kalau di Islam sudah punya solusi, jelas dan adil. Kamu berbuat harus berani bertanggung jawab. Tidak selesai di dunia, kita selesaikan di akhirat. Begitu bang. Terima kasih, monggo Ustaz Talib. Oh iya. Tapi lucu sih, tadi kan ngebahas yang utang. Itu yang ngutanginnya itu gimana masalahnya dia? Kalau nuntut haknya boleh juga enggak itu? Ya, makanya aku bilang kasih Yesus itu harus kepada dua pihak sekaligus, nggak boleh. Keadilannya itu memang keadilan yang kan lain. Kamu ngambil posisi pembelaan buat yang kabur tuh. Cukup minta ampun sama Yesus, selesai kan gitu. Bukan pembelaan sih bang. Iya, ngambil posisi penjelasan dari dia gitu loh, iya. orang yang kabur. Nah ini permasalahannya yang ngutanginnya ini 2M ini nih. Bagaimana dia pembelaannya di hadapan Yesus dia? Nah itu masalahnya nanti. Seandainya dia nggak minta maaf kepada Yesus, ya itu urusannya nanti di hari penghakiman. Masa yang ngutangin kok minta maaf sama Yesus? Yang ngutangin ya dirugikan, gimana sih? Saya kira masalah di penghakiman. Kalau bukan. Masalah tadi kan ngambil kasus, dia nggak sanggup bayar, bingung, mau nemuin nggak berani, dia kabur, tapi dia bertobat minta ampun sama Yesus. Sama Yesus kan diampuni kan, selesai. Hak yang ngutang ngemplang ini selesai. Ini yang ngutanginnya ini loh. Yang diutangin maksudnya? Iya, yang diutangin orangnya, misal nilainya 10M tuh. Nah, ketika pas ketemu, ayo mana bayar kamu? Enak aja, saya udah minta ampun sama Yesus diampuni. Waduh, gimana? Aku belum terima kalau duit. Itu bang, kalau itu kan urusan manusia itu bang. Ya memang urusan manusia, utang ini gimana sih? Gimana coba? Yang 10M-nya ini loh, kasihan udah ngeluarin duit. Ya itu kan urusan manusia bang. Kalau iya, nanti dia marah dong. Wah Yesus ini tega sama saya yang gini, rugi bang. Aku nggak masalah utang piutangnya, tapi masalah pengampunannya bang. Kalau masalah utang piutangnya itu urusan manusia bang. Lah iya, ini yang ngutanginnya juga dipikirin dong. Yang punya duitnya. Ya terserah yang punya uang bang. Entah mau dimaafkan atau mau enggak terserah juga. Iya, dia lagi nuntut masalahnya. Lagi nyari. Ya itu urusan yang punya apa itu bang, yang punya uang itu ya terserah mau diapain yang punya utang. Allahu Akbar, ya udahlah. Jangan dipaksakan. Cuman kalau di dalam Islam itu ada ajarannya. Ya, makanya permudahlah urusan saudara muslimmu, maka Allah akan mempermudah urusan hidupmu, kan gitu. Ketika saudaramu kesulitan minta berhutang, berikanlah dia pinjaman. Ketika dia belum sanggup mengembalikan hutangnya, maka
berikanlah kelonggaran dia untuk membayar. Dan ketika engkau boleh juga kau ikhlaskan sebagian atau kau ikhlaskan semuanya, itu lebih baik bagimu, karena engkau nanti akan mendapat naungan di yaumil mahsyar, di alam akhirat ketika di hari penghakiman. Ketika engkau memberikan kelonggaran saudaramu yang belum sanggup membayar hutang, maka engkau dikasih pahala 2 kali lipat dari nilai yang engkau hutangin. Jadi sama aja dia itu sedang menabung untuk akhirat. Contoh, saya punya uang 10M, minjemin sama Bang 70. Nah, Bang 70 ini bilang ke saya, "Bang, maaf saya belum sanggup bayar. Mohon kasih tenggang waktu." Oke, selama mohon kasih tenggang waktu itu, misal 1 bulan, maka saya dikasih nilai pahala senilai pinjaman 2 kali lipat dari yang saya pinjamkan. Pahalanya begitu. Jadi ada keadilan antara yang menghutang, yang ngutang dengan yang diutangin gitu loh. Begitu Bang, konsepnya kalau di dalam Islam. Konsekuensinya kalau tidak membayar hutang, maka terganggu amalnya nanti di akhirat. Nah, seperti tadi yang dijelaskan Ustadz Sugi, karena merugikan hak orang, makanya hukuk istilahnya hak-hak adami, hak sesama manusia harus diselesaikan juga dengan sama manusia. Kaidahnya tentu konsep keadilan. Konsep keadilan ya sudah ada ajarannya. Jangan main konsep sendiri sesuai dengan panduan aturan di dalam Islam. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, ketika oleh orang-orang Yahudi dan ahli kitab waktu itu, dia takjub dengan pengajaran Rasulullah. Dia berkata, "Sungguh engkau Muhammad, engkau mengajarkan manusia kepada seluruh pengajaran, seluruh kebenaran, sampai segala sesuatu engkau ajarkan, masalah utang piutang, jual beli, waris, masalah pribadi, urusan rumah, semua diatur." Dan ternyata sebenarnya ini nubuatan Yesus Bang. Karena Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan mengajarkan kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini Yesus sudah ngajarin. Karena pada waktu itu kalian belum sanggup menanggungnya. Ya, begitu Bang. Jadi ini terkait pernyataan Bang Sugi tadi ya. Tadi ada narasi ku dengar kalau amal dan dosa itu sesuatu yang penting di akhirat ya. Bahkan sampai bisa ditransfer ya antara amal dan dosa, dosa dan amal. Nah, terus ada lagi tadi sebelum itu pernyataan pertama kalau nanti di akhirat ketentuan atau ketetapan orang itu bakal ditinjau dari akhir hidupnya. Ya, terus di akhir hidup itu saya beri lagi tadi contoh, semisal ada manusia hidup 1000 hari, selama 999 hari dia melakukan dosa, 1 hari bertobat. Apakah apakah dia layak? Saya katakan, dijawab Bang Sugi, dia layak. Nah, terus kalau ditinjau dari amal dan ibadahnya orang yang hidup yang 1000 hari ini, itu bagaimana Bang? Maksudnya gimana sih? Ketika masalah orang itu, bahkan dalam sebuah kisah, ketika ada zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu berperang, zaman peperangan, ternyata dia justru menjadi seorang muslim, dia bersyahadat di waktu perang. Dan ketika dia bersyahadat di waktu perang, maka dia menjadi pembela, berada di barisan kaum muslimin. Dan ketika saat itu dia wafat, meninggal dunia, maka dia menjadi syuhada, syahid, walaupun baru sehari mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun pada masih saat itu belum sehari bahkan. Begitu, karena kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah itu sangat berat maknanya, lebih berharga daripada dunia dan seisinya begitu. Ketika dia sekarang manusia berdosa, bahkan ada sebuah kisahnya itu, ketika orang itu berdosa selama hidupnya, lalu dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan ketika dia bertobat maka Allah ampuni semua dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu ampuni semua dosa-dosanya, dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi urusan muamalah dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia yang lainnya, yang bersangkutan, karena Allah itu membela hak-hak manusia, hak yang
ketika masalah pinjam meminjam, hak yang meminjam dan hak yang dipinjami gitu. Itu dibela keduanya, hak-haknya. Itulah syariatnya di dalam Islam. Saya barusan yang ngomong 1000 hari atau 1000 tahun itu saya nggak nangkap itu tadi. Maaf, nggak fokus. Berarti dalam Islam amal ibadah itu sebenarnya nggak terlalu berguna gitu, untuk kata layak dan tidak layak. Tidak ada istilah amal ibadah perbuatan itu tidak berguna, siapa bilang? Justru kami diperintahkan setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diperintahkan untuk beribadah dan beramal baik. Jangan ngambil kesimpulan di penghujung pembahasan, tetapi dari angka 1 belum dibahas. Nggak bisa kayak gitu. Gini, tadi Bang Sugi yang mengatakan kalau penentuan itu di akhir hidup. Penentuan di akhir hidup itu maksudnya gimana? Penentuan seseorang layak masuk surga atau bukan itu di akhir hidup. Tadi saya dengar Kan itu gini Ustaz Alif. Kalau orang itu di akhir hidupnya mati dalam keadaan kafir, neraka dia. Kalau di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan beriman, surga dia. Itu yang itu ya. Iyalah, betul itu. Makanya tadi dicontohkan. Ada orang yang melakukan amal-amalan surga, tetapi begitu di akhir hidupnya dia berada di dalam kekafiran, maka gugurlah amalnya. Karena dia mati di dalam kekafiran, maka dia menjadi penghuni neraka. Ada yang hidupnya manusia melakukan amal-amalan neraka, maksudnya dia berdosa, namun dia bertobat, dan di akhir hidupnya dia bertobat, lalu dia mohon ampun tidak melakukan dosa lagi, maka dia menjadi ahli surga gitu. Nah, jangan bilang bahwa ya udah deh gue sekarang biasa aja dosa, yang bilangnya dosa mau berzina, mau judi, mau apapun terserah, nanti sebelum akhir hidupnya saya bertobat. Nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Konsep di dalam Islam salah satu yang dirahasiakan oleh Allah itu ajal. Nah, karena nanti ketika engkau malah melakukan kebiasaan itu, karena ada juga hadisnya, manusia akan mati sesuai dengan kebiasaan waktu dia hidupnya. Ya, ketika Anda membiasakan diri maksiat, menggampangkan diri berbuat maksiat, bisa jadi nanti engkau akan mati dalam keadaan bermaksiat. Itulah kenapa ajal itu rahasia Tuhan. Perintahnya berbuat baiklah kalian setiap hari. Begitu. Gitu juga tadi penjelasan Bang. Ketika Abang mengatakan jangan bilang, begitu juga tadi penjelasanku terkait pengampunan itu. Jadi jangan bilang kau boleh mengutang. Slow, ada Yesus kok, nanti ntar utang lagi. Ya itu Bang yang mau saya apakan. Jadi nggak boleh kita pakai kasih dari Tuhan itu sebagai dasar, sebagai pedoman buat kita menjadi zolim. Itu nggak boleh Bang. Justru kalau kita berbuat demikian, ya kita jadi penyangkal Kristus. Artinya kita tahu kasih itu, tapi kita sangkal. Bang, kalau mati kabur bawa utang itu tidak mati dalam keadaan bertobat namanya Bang. Terus definisi bertobat di dalam menurut Islam itu sendiri bagaimana? Ya bertobat itu tidak berbuat zolim, ya kan? Dia taat dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah, itu namanya bertobat. Kalau dia kabur itu bukan bertobat, namanya itu pengecut. Gimana sih dia orang parah ini? Lanjut Ustaz Alif. Iya, jadi pisahkan juga pembahasan yang masalah hukukillah ya. Kan Islam itu makanya ada istilah definisi dari soleh itu riayatu hukukillah wa riayatu hukukil ibad. Dia itu orang yang menjaga hubungan atau hak-hak dengan Tuhan dan juga menjaga hubungan atau hak-hak dengan sesama manusia. Hak-hak dengan Tuhan, contoh ketika Tuhan perintahkan ibadah wajib apapun itu dijaga, lakukan semua. Ketika Tuhan melarang berbuat zina, berdosa, itu tinggalkan semua. Wari ayatu hukul ibad, dan menjaga hubungan hak-hak dengan sesama manusia. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mendolimi. Ketika kita bermasalah dengan manusia, menyakiti atau ada hubungan, terutama langsung ke fokus aja ya, misal tentang transaksi, utang piutang dan sebagainya, selesaikan dengan manusia itu. Karena manusia itu juga punya haknya, gitu loh.
Begitu. Jadi urusan dengan manusia, selesaikan itu dengan manusia. Ketika engkau selesaikan dengan manusia, engkau minta maaf kepada manusia. Misal kamu punya salah dengan manusia, engkau minta maaf dengan manusia, manusia itu memaafkan, maka Allah pun memaafkan. Tidaklah seorang muslim bertemu, dia berdamai, dia bersalaman, kecuali Allah gugurkan semua dosa-dosanya sebelum dia melepaskan perjabatan tangannya itu. Itu konsep dalam Islam. Kalau masalah hutang, ya itu selesaikan hutangnya dengan manusia. Kepada Allah mohon ampun, kepada manusia selesaikan perkaranya gitu. Bedakan kasus ya, jangan dicampur aduk semua. Terus apa bedanya sama yang kubilang tadi, pengampunan Yesus itu? Saya rasa sama aja kalau saya Bang, pahami. loh, tadi engkau bilang masalah perkara hutang kepada orang lain, tapi Yesus yang menyelesaikan. Tapi Yesus nggak bayarin, cuman ngampunin. Itu masalahnya. Mestinya Yesus keluarin dong 10M sama saya. Saya ngutangin 10M sama 70. 70 nggak bayar. Minta ampun sama Yesus. Yesus ampunin. Saya rugi nuntut lah Yesus. Sini dulu bayar dulu 10M baru saya ampunin gitu. Enak aja Yesus bayar ampunin. Itu duit saya, gimana sih? Urusan hutang beda dengan urusan dosa. Oke, gini Bang, seandainya abang lagi tuh yang punya uang dan abang telah berkata tadi sebagaimana mestinya yang abang rasakan sebagai yang punya uang nggak dikembalikan. Nah nanti di hari penghakiman bisa nanti ketika Yesus menghakimi, silakan katakan seperti itu seperti Yesus. Itu nggak masalah sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara nggak ada konsep jadi bingung. Gini Bang, yang mau saya jelaskan Bang, yang mau saya jelaskan Bang, perbuatan salah dengan dosa itu berbeda Bang. Jadi ketika Yesus mengampuni dosa, bukan berarti Yesus memaafkan perbuatan yang salah, bukan. Ibaratnya itu nilai rupiah di Indonesia dengan nilai rupiah di dunia. Nominal rupiah dengan nilai rupiah. Aduh, ngomongin ngomongin utang sama ngomongin dosa itu boyo dipisahkan dulu. Ini perkaranya antara kau dengan saya. Utangmu selesaikan sini, jangan ke Yesus. Kecuali Yesus nyetakin ke saya 10 miliar, baru selesai perkara. Gimana sih? Pisahin lah ngomong dosa dengan ngomongin utang. Ya berarti abang nggak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus juga kepada sang korban. Apa? Yesus Ya bilang kalau bisa dengan setulus hatimu kau memaafkan utangnya tanpa perlu dia mengatakannya kepadamu, itu lebih bagus. Hah? Di mana dia ngomong gitu? Di dalam perumpamaan itu ada. Lupa aku ayatnya yang mana. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gini Bang, sama tadi seperti di dalam Islam, ketika kita mampu memaafkan utang seseorang, ya itu lebih bagus. Iya, kalau Anda bilang tidak mampu, contoh 70 ngutang ke saya. Nah, terus kamu tidak mampu untuk bayar, minta solusi. Saya solusinya banyak, meringankan boleh, menggugurkan hutangnya juga boleh. Itu lebih baik, pahalanya lebih besar ketika Anda sampaikan kepada kami. Lah Ada ini interaksi Bang. Harus iya, ada interaksi antara yang utang dan yang mengutangkan. Ini ndak kabur terus minta maaf, gimana ceritanya gitu loh. Ya itu kan banyak contoh nyata. Saya bukan mau membela yang punya yang pengutang, bukan. Cuman kan ini kalau saya Kristen percaya semua kayak gini, bank-bank di Indonesia bisa bangkrut ini. Tapi jangan jadikan landasan itu untuk mengutang. Nah, itu enggak boleh. Sedang membela landasannya begitu gini. Permisi Bang, gimana? Ya itu kau sedang membela utang orang yang ngemplang utang. Saya bukan membela, saya cuma menyatakan bagaimana sesuatu yang terjadi di kehidupan sekarang, kan banyak seperti itu. Tapi saya percaya kalau Yesus memaafkan orang seperti itu. Loh,
Kalau Yesus memaafkan orang minta maaf, ya memang memaafkan. Masalahnya nanti Yesus bilang, hei, masalahmu sama dia tuh si Alip tuh yang minjemin. Kembaliin dulu, jangan ke saya. Gimana sih? Kasih tahu tuh orangnya. Loh ini gimana sih? Kalau kau yang makan nangka, masa getahnya kasihin ke saya, kata Yesus. Gimana bilang gitu? Ah, kau ini ada-ada aja. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Eh, Begini Kacau Bang, nih. antara utang dan dosa itu tadi kita udah sepakat berbeda ya kan? Lu kebayang nggak berapa miliar orang Kristen yang punya utang, Yesus yang bayarin itu? Dari mana duitnya? Saya rasa ini kesalahpahaman Abang tentang utang dan dosa ya. Dosanya yang diampuni Bang, bukan utangnya. Lah, ya itu sih. Lah sekarang utangnya nggak diampuni, ya makanya selesaikan perkaranya sama yang ngutangin. Ya itu kan perkara manusia Bang. Yang Iya. yang mau saya katakan sekarang itu pengampunan dosa, bukan pengampunan utang. Lah, utangnya gimana penyelesaiannya utang? Kan dari tadi Ya, lagi dibahas. ya itu perkara dia sama yang punya uang. Kan aku Berarti dari belum. tadi dari tadi aku bahas pengampunan dosa, bukan pengampunan utang. Loh, emang gimana sih? Emang ngutang dosa? Ketika ia tidak mampu membayar ya berdosa Kok lah Bang. malah makin membingungkan? Loh, nah, ketika tidak mampu membayar, dia berdosa. Iyalah. Oke, ini coba pelan-pelan ya. Ketika tidak mampu bayar, dia dosa. Ini konsepmu loh, saya nggak mencampur aduk dulu. Nah, berdosa sama Yesus. Iya benar, berdosa sama Yesus lah, sama Tuhan. Terus Bersalah dia kepada manusia. minta maaf sama Iya, dia minta maaf sama Yesus. Selesai perkaranya. Iya, perkara dosanya Perkara selesai. dosanya selesai. Nah, orang yang ngutangin bodoh amat, saya nggak pusing tentang dosa. Yang penting bayar sini utangnya, gimana itu? Itu belum selesai perkara ternyata. Nambah Ya memang ruwet. gak selesai perkara Bang, yang memang Lah, gak jadi selesai gimana perkara. solusinya? Ya nggak tahu, itu Terus kan urusan gimana mereka. solusinya? Kan saya Waduh, ngomongin nggak dosa, tahu. bukan ngomongin utangnya. Astagfirullahaladzim. Loh kok astagfirullahaladzim? Kan dari tadi saya Ya, artinya ngomongin nggak ada tentang pengampunan solusi. dosa, bukan pengampunan hutang. Bukan masalah utangnya. Kalau nanti antara utangnya itu Sama, bagaimana beri lanjutannya, solusi. ya itu urusan mereka. Artinya Tuhanmu tidak bisa beri solusi, itu intinya. Karena memang Nggak ya punya perkara solusi utang itu Tuhanmu. perkara manusia. Kata Yesus, Tersugi, gue udah disuruh nebus dosa, nebus utang pula. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia melunasi dan komunikasi itu lebih baik karena memang itu tertulis kan. Seru ngobrolnya tapi. Aduh, saya sedih, agak sakit perut. Nah inilah ini Maaf, topik- saya ada ketawanya ya. topik tentang Yesus disalibkan. Kalau di Kristen ya itu percaya 100% kalau Yesus itu disalib ya benar-benar Yesus. Nah bagaimana dengan Islam? Bagaimana Islam meyakinkan kalau Kristen itu salah? Coba. Orang udah dibahas juga kemarin mengenai masalah penyaliban itu. Sebenarnya kan itu hukuman buat orang yang berdosa. Ini konsepnya ya. Hukuman karena orang-orang itu berusaha untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Nah, maka hukumannya apa mereka? Mereka itu meyakini yang disalib itu Nabi Isa, padahal sebenarnya bukan Nabi Isa. Disitulah mereka berada di dalam kebimbangan dan keraguan. Karena berada di dalam keraguan, maka mereka membuat sebuah narasi yang di situ adalah hanya sebatas prasangka saja, itu gambaran Al-Quran, tanpa berdasarkan data dan fakta. Kayaknya kemarin udah saya tanyain deh. Bukti keambiguan, ketidakjelasan ayat sudah saya tanyakan. Matius 27 dari 51 sampai 53 itu narasi, maaf tanda kutip ya, seperti dongeng yang tidak bisa dibuktikan faktanya. Itu berkaitan dengan penyaliban, pembunuhan Yesus, dan kebangkitan Yesus.
Itulah Al-Quran menyebutkan ila tiba adon, kecuali mengikuti prasangka saja gitu loh. Kan kemarin udah saya tanyakan Bang, kenapa kita mau berani menarasikan ketika Yesus bangkit, orang-orang kudus bangkit, jalan ke kota Kudus, disaksikan banyak orang. Peristiwanya masih malam hari, masih gelap. Tapi kenapa pagi hari jam 7, orang-orang mau berangkat sekolah istilahnya. Kisah ini udah hilang, sepi. Kemana orang kudus ini tiba-tiba menghilang? Padahal banyak, disaksikan banyak orang. Coba cari nasi uduk dulu, apa lontong sayur gitu, biar disaksikan banyak orang. Tiba-tiba kisahnya hilang gitu aja. Kemana mereka? Mohon maaf Bang, kisah yang mana ya? Matius Yang 27, disaksikan. 51 sampai 53. Kamu baca deh. Yang bagaimana narasinya? Narasinya langsung Bang. Intinya. Loh. Dan kuburan-kuburan terbelah. Orang-orang kudus bangkit, dan ketika Yesus bangkit dari kubur, orang-orang kudus bangkit dari kubur dan jalan ke kota Kudus disaksikan oleh banyak orang. Yesus bangkit dari kubur, orang-orang kudus bangkit dari kubur. Banyak orang Kristen penafsirannya, orang kudus ini katanya orang-orang terdahulu, para nabi. Contoh ya Abraham juga termasuk. Abraham kuburannya di mana? Misal di Ur Kasdim atau di mana itu ya? Di beberapa tempat. Adam di mana? Itu mereka semua pada jalan ke kota Kudus pada saat Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit, dia itu masih gelap. Karena apa? Karena ketika di pasal 28-nya, Maria menjenguk kuburan Yesus masih gelap. Sekitar jam 5:30 lah gambarannya, subuh-subuh katanya, Yesus sudah tidak ada. Berarti Yesus sudah bangkit sebelumnya. Orang-orang itu bangkit dari kubur, jalan ke kota Kudus, disaksikan banyak orang. Orang ini kemana yang disaksikan banyak orang? Dan siapa yang menyaksikannya? Kalaulah ini fakta terjadi, ada kisahnya orang-orang kudus bangkit di situ, bisa jadi itu di Israel itu Kristen semua ini dengan kisah ini. Karena ini kisah fenomenal, bombastis, wow, membahana. Di Lagian Indonesia gini, kalau ada Ustaz orang satu, sedikit lagi, kalau Ya. ada orang satu Sebentar Bang, bangkit saya aja cek di dulu. Indonesia jalan Kok ke saya nggak Monas, pernah. itu bisa rame viral Sebentar Bang, se-Indonesia. sebentar Bang, aku ngopi dulu ya. Ya lanjut Ustaz. Saya cek dulu, itu tadi dari mana? Astagfirullah. Matius 27, baca dari 50 boleh, 51, 52, 53. Sampai ke bawah lagi juga boleh. Nah, itu gini Bang ya. Menurut Yesus, orang yang sudah dibangkitkan itu tidak mati lagi. Lukas 20 ayat 36. Nah, sekarang kalau orang itu tidak mati lagi, kemana dia? Kemana orang-orang itu kalau nggak mati lagi? Makanya kan, pagi-pagi kan orang udah pada jalan tuh, mestinya biasanya kalau zaman sekarang itu jogging, cari sarapan, Itu jangan dicampur, Tat. berangkat sekolah. Tat, jangan dicampur sama Yesus bangkit, beda-beda. Gelapnya itu gelap karena matahari tertutup, bukan gelapnya malam, bukan. Coba dicek. Beda-beda, itu tidak bareng-bareng Yesus bangkit, enggak. Kok nggak ada ya narasinya seperti itu? Ada ketika Ada. Matius 27, 51. kira-kira pukul 3, ya kan? Coba baca itu. Enggak, itu yang memang bunyinya begitu Ustaz Sugi, di 51, 52, 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Yesus bangkit, mereka keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu di 53-nya. Matius nggak ada loh. Matius 27. Iya nggak ada. Waduh, kitabmu ini korup berapa pasal ini? Itu banyak nagih utang di bawah tuh Bang. 70. Udah nembus dosa, nembus utang pula. Kacau. Aduh. Baca Matius 27 dari
Itu pembahasan intinya dari 51 sampai 53. Udah ketemu belum? Iya, betul, betul, betul. Matius 27, 52, 53 itu dibaca tuh. Mm-mm. Karena kan di pasal berikutnya kan pagi-pagi hari kan Maria ke kuburan Yesus, masih gelap. Iya, iya. Kalau masih gelap, ya katakanlah jam 5 atau setengah 6, masih waktu subuh, kan gitu. Berarti kan mayat Yesus sudah tidak ada, berarti lebih awal lagi Yesus bangkitnya, waktu tahajud. Terus permasalahannya di situ di mana? La ilaha illallah. Orang-orang kudus ini kemana? Siapa ini? Oh, kalau masalah orang kudus itu ya nggak tahu bang, orang-orang pilihan lah mungkin. Lah, disaksikan banyak orang masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Iyalah, dan lihat Abraham masalah meninggalkan dan sesudah banget Yesus mereka keluar kubur masuk kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang banyak. Nah ini nggak tahu aku masalah ini. Nah makanya, kalaulah gini bang, peristiwanya nyata, benar itu ada, menampakkan di Yerusalem, di kota kudus, itu bisa jadilah orang-orang Yahudi itu Kristen loh. Karena ini fenomenal sekali. Dan menampakkan diri kepada banyak orang ini kepada siapa? Toh adem ayem aja, nggak ada kasus itu. Dalam literatur Yahudi pun nggak ada. Bahkan saya bilang, ketika orang ini menampakkan diri kepada banyak orang waktu masih gelap, nah pagi hari itu udah nggak ada lagi kisahnya. Orang ini kemana? Menghilang lagi. Masuk lagi ke kuburan gitu. Padahal enggak. menurut Kan Yesus, dari orang pagi yang kan, sudah dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. iya dari pagi kan udah Iya. memang nggak ada. Artinya kalau dari subuh, dari tahajud udah nggak ada, ya pagi juga nggak ada lah pastinya. Terus kemana dia? Ya nggak tahu. Mati lagi. Berarti kalau mati lagi Yesus bohong. Yesus kan kalau narasinya setelah bangkit, Yesus kan ya hilang timbul, hilang menampakkan diri, hilang menampakkan diri. Aduh, kayaknya susah ini Ustaz kalau main asumsi gini. Ya enggak asumsi. Kalau kita baca Injil di mana itu Yesus menampakkan diri 3 kali kepada muridnya. Ini orang-orang kudus, ini orang banyak, ini orang bangkit. Dia jalan-jalan ke kota kudus, ke Yerusalem, jalan bangkit dari kubur, jalan ke kota kudus, disaksikan banyak orang. Ini pertanyaannya juga nih, orang-orang di kota kudus, waktu tahajud jam segini, ngapain lah pada bangun nyaksiin banyak orang ini? Ini siapa juga ini? Orang-orang ini. Ya nggak tahu bang, apanya itu kan persiapan hari Paskah, jadi wajar jam subuh itu masih banyak nggak tidur. Itu kan persiapan hari Sabat bang. Kok hari Sabat? Itu hari Minggu. Udah hari Minggu kok. Hari Minggu ya. Minggu pagi kok. Sebentar, saya ulang baca. Itu Minggu pagi. Ketika Yesus bangkit itu kan hari Minggu. Berarti Minggu pagi, ya orang pada jogging, orang-orang kudus itu lewat ya. CFD, Masuk ke Car Free Day. Yerusalem. Lagi Car Free Day kalau zaman sekarang itu, ya kan? Lagi Car Free Tapi Day. nggak tahu lah, karena keterangannya di situ ke kota kudus ya. Kota kudus itu Yerusalem. ya nggak tahu. Kalau untuk kehidupannya di kota kudus itu nggak tahu, ya bisa jadi 24 jam di situ aktivitas. Tapi nggak tahu untuk lebih tepatnya yang itu. jadi masalah itu bang, orang-orang kudus itu kemana? Sekarang itu kemana dia? Karena menurut Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36, orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Ya memang iya Sekarang bang. kemana dia? Ya udah naik lah, entah ke Firdaus mungkin. Nah, artinya mati lagi. Berarti Yesus bohong dong. Maksudnya mati lagi di Firdaus, orang nggak mati loh bang. Emang diceritakan di situ diangkat ke Firdaus,
Di mana di tempat? Tapi gini Ustaz, Kan saya Tapi udah saya gini, bilang nggak di tahu Yohanes kemana perginya. 3:13 kata Yesus, tidak ada yang mendahului aku masuk ke surga. Nah, Loh, Yesus kan masih keliling di bumi 40 hari. Masa dia udah duluan ke surga? Eh, Firdaus dan surga itu berbeda, Bang. lah. Emang Firdaus itu apa? Kalau ini menurut tafsir di kekristenan ya, nggak apa-apa kan? Jadi Firdaus itu tempat sementara, itu dimensi yang berbeda dengan dimensi kita. Itu tempat sementara orang-orang kudus sebelum hari penghakiman. Oh, Nah, berarti Yesus juga di tempat sementara gitu. benar. Karena Yesus juga di Firdaus. Begini Bang, tahu Bang kan ketika Yesus mati di kitab mana ya? Lupa pula aku. Yang penting isinya begini. Ketika Yesus mati, yang di sebelah kanan itu enggak menghujat Yesus. Nah, ketika itu Yesus mengatakan, pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, itu dia. Berarti Yesus di tempat sementara, belum di surga gitu. Benar. Jadi tujuan Yesus sebenarnya dalam kematiannya ada dua, yaitu memberitakan keselamatan bagi dunia orang mati. Di dalam tafsir kekristenan seperti itu. Di dunia orang mati itu bukan Firdaus, Bang. Itu di apa namanya Sheol. Hades itu ya. Hades. Iya, Hades Orang dalam mati neraka itu, Bang. begini, Bang. Antara apa tadi? Firdaus dan Hades itu samping-sampingan, Bang. Jadi kalau merujuk ke perkataan Yesus ketika Abraham dan siapa namanya? Lazarus meninggal dengan seorang kaya, itu kan ceritanya antara Firdaus dan Hades itu samping-sampingan. Bukan samping-sampingan, Bang, atas bawah. Iya, atas bawah. Ya, Firdaus di atas, Hades di bawah. Nah, ya itu. Kok samping-sampingan gimana sih lu? Emang tetangga RT itu. Yang penting kan entah di atas entah di bawah, setidaknya kalau orang kaya itu mampu gitu saut-sautan dengan Abraham. Ya udah, kembali ke yang tadi. Intinya memang sejauh saya diskusi dengan kawan Kristen, di antaranya mereka menjadi masuk proses login, ayat ini memang tidak bisa dibuktikan. Iya benar. Ilmiah apalagi nggak bisa, sejarah pun nggak bisa dicari. Secara bahkan ketika merujuk kepada ayat-ayat pernyataan Yesus pun tetap ini tidak ketemu. Orang ini kemana, apakah dia mati lagi? Kalau dia mati lagi berarti dia mati 2 kali. Kalau dia ada kematian 2 kali. Nggak ada. Yang kalau yang Kristen percaya ya mereka ke Firdaus. Cuman itu berarti aja. Itu pun kepercayaannya, bukan nggak ada tertulis sebenarnya seperti itu. Asumsi, jadi mereka pergi sana. Jadi seperti Abraham, Musa, yaitu semuanya. Sikit bang. Di dalam Amsal 3 ayat 5, jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nggak boleh. Anda mengatakan dia ke Firdaus. Mana dalilnya? Kalau nggak ada, Anda berdasarkan pengertian sendiri. Itu dilarang di kitabmu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah ada dalilnya, kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dilarang bang, nggak boleh bang. Oke, boleh saya tanggapi bang? Nah, jadi ini sebenarnya bukan sekedar pendapat pribadi ya. Sebenarnya ini berdasarkan dalil juga terkait perkataan Yesus tentang yang di sebelah kanannya itu ya. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Terus ada perkataan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, berdasarkan itu perkataan pendapat kami kekristenan ini. Jadi nggak sepenuhnya kami asumsi pribadi, enggak. Anda ini mencampur kasus namanya. Bedakan antara orang yang itu yang bersama Yesus disalib dengan Lazarus. Bedakan juga dengan orang-orang yang kudus. Orang yang kudus ini kemana? Dia bangkit tidak mati lagi. Kemana?
Ya udah pasti letak ke Firdaus, Bang. Ya, nggak ada ayatnya, Bang. Memang nggak ada ayatnya, tapi kalau melihat dari perkataan Yesus, seperti Abraham, Lazarus, Musa, itu kan semuanya di Firdaus, Bang. Ini coba kenapa nggak ada konfirmasi dari orang-orang yang menyaksikan itu? Orang-orang banyak menyaksikan. Kenapa nggak bisa begitu? Mestinya kalau mau ilmiah pendekatan akal sehat, ada konfirmasi dari orang-orang yang menyaksikan orang ini kemana. Karena di situ dikatakan menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi nggak ada konfirmasi dari sekian banyak orang di sana. Itu loh, Bang. Yang ngulik Kalau untuk bukti 34 konfirmasi, ayatnya saya nggak bisa kasih, Bang, karena memang nggak ada. Ya makanya ini diragukan jadinya. Akhirnya apa? Hanya mengikuti prasangka-prasangka saja. Seperti ayat Al-Quran tadi. Hanya karena mereka meyakini bahwa Nabi Isa disalib, kan jadinya tidak ada dalil. Hanya mengikuti prasangka saja. Makanya ketika terjadi narasi-narasi tentang penyaliban dan bagaimana bunga-bunganya tentang penyaliban, kabar-kabar dan seterusnya, itu hanya mengikuti prasangka saja. Mereka semua berada di Begini, Bang. keraguan. Mohon Itulah maaf, Bang, versi saya potong Al-Quran. sebentar, Bang. Sebentar aja. Gini, tadi kan narasinya kalau Yesus itu bangkit dan diikuti oleh orang-orang kudus. Nah, itu narasi menurut Matius. Artinya itu pandangan Matius. Nah, bagaimana dengan saksi-saksi yang ada di situ? Katanya kan disaksikan banyak orang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menyaksikan itu? Apakah orang tersebut memandang mereka kalau mereka itu orang-orang kudus? Kok malah jadi nanya saya? Nah, itu. Jadi, Bang, siapapun saksinya itu, orang banyak itu, belum tentu mereka memandang itu orang-orang kudus. Bisa aja orang banyak itu memandang itu kalau itu orang biasa. Jadi bukan sesuatu yang menggemparkan. Isi kitabnya malah makin diragukan sekarang. Anda sendiri malah jadi ragu dengan ayat tertulis di kitab Anda. Gimana sih? Ya sudah, bener. Al-Quran makin bener kalau gitu. Bukan, Bang. Maksud saya seperti ini, Bang. Yang mengatakan orang kudus itu kan pandangannya dari menurut Matius. Nah, orang yang ada di kota kudus itu pada saat itu nggak menganggap itu orang kudus. Bisa aja orang itu beranggapan kalau itu orang biasa. Nah, kenapa mereka beranggapan orang biasa? Ya karena mereka nggak tahu kalau itu orang kudus. Mereka nggak tahu, nggak paham apa-apa. Ya, Matius sendiri kan paham karena dia udah mengerti gitu akan maksud Yesus. Iya, makanya apapun silahkan Anda bernarasi. Semakin narasimu menambah durasi, semakin menguatkan ayat wa innal ladina ikhtalafu fihi lapis syakim minhu malahum bihi min ilmin ilatiba adoni wa maqataluhu yakina, gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu selain mengikuti prasangka belaka. Begitu, ya inilah. Terima kasih pemaparannya Bang 70. Faktanya, Bang, di kitab nggak ada dituliskan mereka ragu. Bagaimana dengan pernyataan Anda yang ada di sendiri kitab? barusan bilang meragukan. Bisa jadi Matius salah tulis. Itu bukan orang kudus. Kau sendiri Bukan yang Matius bilang. yang salah tulis. Pemahaman Matius tentang orang kudus itu benar. Tetapi pemahaman orang banyak itu nggak ngerti. Itu artinya itu berdasarkan asumsi. Benar, mereka itu berselisih tentang pembunuhan Yesus. Nah, itu. Menurut Yahudi, Yesus itu matinya dilempari batu, baru disalib. Menurut orang Kristen tidak, matinya disalib. Menurut Yohanes lain lagi, matinya karena minum racun. Jadi di situ terjadilah perselisihan mengenai pembunuhan Isa itu. Ya kan? Enggak juga, Bang. Kalau aku nggak mau pakai sumber Yahudi kalau mengenai Yesus, karena bagi Karena Yahudi, yang diceritakan Al-Quran itu
Itu perselisihan antara Yahudi dan orang-orang Kristen. Wa qaulihim, ya kan? Mereka berkata, orang Yahudi dan Kristen, kami telah membunuh Isa Al-Masih Rasul Allah. Apa kata Al-Quran? Al-Masih itu wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subi'a lahum wa innal ladzina talafu fihi lafi sakim minhum Begini bang, gimana? kalau Isa di dalam Islam itu nggak disalib, nggak mati, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus kan udah dikonfirmasi oleh Thomas itu sendiri yang Ya notabene. itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 18, ya. Di situ bahkan Yudas itu tidak mengenal Yesus. Ya benar-benar, saya tahu itu. Ya. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Lukas, Yudas kenal Yesus. Mana yang benar? Oke. Dua-duanya itu benar bang. Jadi Nah, ketika kan? sebentar, Tidak Bang. kenal sama kenal kok. Usah dua-duanya Sebentar. benar nih gimana sih? Sebentar bang, sebentar. Dua-duanya benar bang. Jadi ketika Yesus bangkit, itu rupanya berubah-ubah. Ini belum bicara kebangkitan, waktu penangkapan. Yang saya bicarakan waktu penangkapan. Menurut Yohanes 18, bahkan Yudas tidak kenal. Ya, yang menangkap juga beda. Menurut Yohanes, yang menangkap adalah pengawal-pengawal bait suci dan pegawai-pegawai bait suci. Sementara menurut Lukas adalah ketua kepala dari pengawal bait suci. Mana yang benar? Itu satu. Yang kedua, menurut Yohanes, mereka yang mau menangkap Yesus itu tidak kenal dengan Yesus. Sehingga terjadi pertanyaan. Ya, ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu mereka itu terjatuh ke belakang, ditanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Bukankah sudah aku katakan, akulah dia. Artinya orang yang mau menangkap Yesus termasuk Yudas tidak kenal bahwa yang di depannya itu Yesus. Coba Anda bandingkan dengan di dalam Lukas. Beda lagi ceritanya. Mereka kenal, bahkan Yudas mencium tangannya. Coba. Ya benar. Disinilah timbul keraguan, Bang. Menurut Yohanes mereka tidak kenal, menurut Yudas mereka kenal. Apa kata Yesus kalau di dalam Lukas? Ya kan, mengapa kamu datang dengan lengkap dengan suluh dan pentungan? Kau kira aku ini penyamun, sehingga kamu ingin menangkapku. Bukankah tiap hari aku ada bersama kamu di bait Allah? Nah, sementara menurut Yohanes tidak demikian. Mereka gak kenal Yesus. Coba Anda lihat itu, Anda bandingkan itu ceritanya. Beda jauh. Yang Yohanes gak kenal, Lukas kenal. Itulah yang dikatakan Al-Quran, mereka itu berselisih paham. Karena menurut Mazmur 91 ayat 8, Yesus cuma nonton terhadap pembalasan orang-orang fasik. Menurut mana, Bang? Menurut mana, Bang? Mazmur 91 ayat 8. Yesus itu, Bang, ya boro-boro bisa disalib. Kakinya terantuk batu aja nggak bisa. Makanya ketika dicobai iblis, apa kata iblis? Ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan menatangmu di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kesandung batu saja Yesus tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Kok sampai dipaku tangannya? Bukannya Nazi itu udah tergenapi ya ketika Yesus dalam pencobaan? Bukan tergenapi. Makanya iblis itu ingin mencelakai Yesus. Kalau memang kamu benar anak Allah, kamu tidak akan celaka. Karena ada tertulis. Jadi intinya, Bang, ketika Yesus mengatakan kalau dirinya nanti bakalan mati, apakah Yesus berbohong? Nah, ada. Mati di situ, Bang, bukan berarti mati secara secara harfiah. Tetapi mati di situ maksudnya ditinggalkan Tuhan.
Makanya ketika dia disalib, dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah mati yang dimaksud. Bukan mati sebagaimana lepasnya roh dari raga dia. Contoh-contoh ini saya kasih contoh. Adam diancam Tuhan. Kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati pada saat kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Ya benar. Apakah Adam di situ mati pada saat memakan buah? Ya enggak, maksudnya mati secara... Artinya dia itu ditinggalkan Tuhan karena terjadi pelanggaran. Demikian juga Yesus. Dia mengatakan akan mati. Mati yang dimaksud dia akan ditinggalkan Tuhan. Makanya ketika dia disalib, dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Gitu loh. Coba. Amsal 21 ayat 18. Bentar Bang, saya buka dulu. Amsal 21 ayat 18, coba. Udah dibuka, Bang? Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur, betul? Orang fasik dijadikan tebusan orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Ya benar, seperti itu ayatnya. Yang pengkhianat Yesus atau Yudas? Yudas. Seharusnya yang dihukum yang pengkhianat atau Yesus? Yang dihukum Yudas atau Yesus? Ya. Coba lihat. Tebusan yang dimaksud itu Bang bukan tebusan duniawi Bang, bukan. Intinya yang bisa dijadikan pengganti orang benar itu orang pengkhianat. Makanya posisinya Yesus yang seharusnya dia dihukum, ya mau didolimi, nggak bisa, dia orang benar, nggak boleh dicelakai. Yang bisa kena hukuman adalah pengkhianat, kan begitu? Terus bagaimana dengan kesaksian Thomas yang ketika Thomas mencucukkan tangannya ke Yesus? Itu bagaimana? Apakah Thomas salah? Apakah orang itu bukan Yesus? Di mana Thomas menunjukkan tangan? Nggak ada. Thomas sampai menunjukkan tangan nggak ada. Sebentar ya Bang, saya carikan ada. Ya, coba dilihat apakah Thomas itu menunjukkan tangannya. Itu di dalam Yohanes 20. Kan? Yohanes 20 itu ya. Saya tahu nggak ada Thomas menunjukkan tangan. Di mana ada Thomas menunjukkan tangannya ke apa itu? Nggak ada. Itu Ustadz Sugi menarik di situ ya. Malah saya dapat pernyataan dari salah satu kawan kita yang Kristen. Justru di situ malah mereka penafsirannya beda dan dia mu'alaf ya. Karena ketika Thomas kaget di situ, maksudnya adalah justru dia melihat bahwa Yesus itu tidak apa-apa gitu. Iya. Malah justru bukan Yesus mencucukkan lubangnya bolong, tangannya bolong, bukan. Tapi Thomas itu kaget, loh ternyata Yesus itu tidak apa-apa gitu. Dia punya pikiran terbalik. Mencucukkan lambung maksudnya Bang, ke lambungnya. Iya, gini loh Bang. Saya kasih tahu. Ketika Yesus disalib, ya kan, waktu ditangkap, itu para muridnya udah kabur. Tidak ada di lokasi kan? Ya benar-benar. Mereka itu hanya mendengar desas-desus bahwa Yesus itu disalib. Dalam pemahaman mereka, beberapa ada yang menyaksikan dari jauh. Nggak ada, di mana menyaksikan dari jauh. Karena di dalam Markus 14 ayat 50, semua murid kabur. Ya kan? Bahkan ketika yang katanya Yesus itu bangkit menemui para murid itu masih sembunyi. Masih bersembunyi dia. Bahkan di situ dikatakan pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus nongol. Iya kan? Jadi para murid itu kabur, nggak ada yang jadi saksi. Thomas itu hanya mendengar desas-desus.
bahwa Yesus itu disalib. Ya, sehingga apa kata Thomas? Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas yang dipaku dan bekas yang ditusuk. Itu aku nggak akan percaya. Tapi apakah Thomas itu mencucukkan tangannya ke lambung? Mana ada, tidak ada itu. Itu satu, Bang. Menurut Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti roh. Ya, Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya, baca. Ketika ada Gimana Bang? Lukas? Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya, baca. Dari ayat 35 coba dibaca. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga. Mohon maaf Bang, saya nggak jadi lihat apa ya, tapi tahu kalau nanti manusia itu hidup sebagaimana kalau di surga hidup sebagaimana malaikat seperti itu kan? Ya, iya betul. Nah, itu juga yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh roh, rohaniah. Jadi yang dibangkitkan itu roh, Bang. Bukan tubuh jasadnya, bukan. Nah, kalau memang Yesus itu bangkit dari kematian, lihat ketika Yesus menemui para murid dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43. Ketika para murid sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus nongol. Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu, menyangka Yesus itu roh. Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus menunjukkan tangannya, kakinya, tulangnya, bahkan disuruh ngeraba. Kalau aku ini roh, aku tidak punya daging dan tulang. Ini aku punya daging dan tulang nih, seperti yang kamu lihat, katanya kan. Nah, ketika para murid itu belum percaya juga, apa kata Yesus? Adakah kau makanan? Maka para murid memberi ikan goreng. Dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Emang roh makan ya, Bang? Bang? Roh Oke, makan pertama Bang. Tunggu Kita dulu. satu-satu dulu Bang, terlalu panjang Jawab Bang. dulu. Roh itu makan enggak? Hah? Enggak makan Roh, Bang, roh. Heh? Enggak makan. Enggak makan. Yesus makan tuh, makan ikan goreng. Berarti dia bukan roh. Ya Abraham udah mati Bang. Abraham itu udah mati, tetapi dia makan juga. Gimana Loh, itu? Anda kok tidak konsisten sih? Katanya roh nggak makan. Ini Abraham makan, gimana sih? Loh. Ya itu loh makanya sesuatu yang Di mana Abraham makan? sampai sekarang. Di Sampai mana sekarang. Abraham makan? Mohon maaf Bang, tapi ada ayatnya yang mengatakan seperti ini kalau Abraham itu melakukan perjamuan. Kalau untuk ayatnya sendiri aku kurang tahu di mana letaknya. Tetapi ayatnya seperti ini, makan bersama-sama Abraham, ada kurang lebihnya gitu. Itu nanti di sorga, Bang. Ini yang kita bilang di hari kebangkitan. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh. Ya kalau roh makan ikan goreng, pecel lele lari setiap malam, Bang. Rebutan nih pecel lele itu. Ada roh makan. Ada aja kayak ini. Nah, Yesus mengatakan, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Ya kan? Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus menunjukkan ada daging dan tulangnya. Berarti Yesus bukan roh. Artinya Yesus belum bangkit. Gitu loh. Semua orang itu meyakini kalau orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh. Makanya ada pocong, ada sundel bolong, kan gitu tuh. Itu roh itu. Ya, anggapan mereka kan seperti itu tuh. Ajaran apapun menganggap orang dibangkitkan itu akan seperti roh. Makanya
Oh, ada sundel bolong, ya kan? Ada kuntilanak, kayak kayak gitu itu roh itu. Jadi Yesus nggak dibangkitkan, Bang. Kalau dia bangkit, ya kan, seharusnya nggak perlu pintu gua itu dibuka karena roh bisa nembus. Ternyatanya pintu gua dibuka, kain kafannya dilepaskan, ya kan? Berarti Bang, Yesus eh, kan di sini memang ada kebangkitan apa? Kebangkitan daging. di mana? Ayat mana mengatakan kebangkitan daging? Di mana? Sebentar Bang, saya cari dulu. Saya pernah baca. Hmm. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang ditaburkan, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Kalau ada tubuh jasmaniah, maka ada tubuh surgawi. Begitu, Bang. Roh maksudnya. Coba 1 Korintus 15 itu dibaca dari ayat 40 coba. Ini di Kisah 2 ayat 31. Apa bunyinya? Aduh. Membangkitkan tubuh Yesus. Bunyinya seperti ini Bang, dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Coba kisah berapa? Kisah 2 ayat 31. Kisah. Oke, kisah 2:31. Bentar, coba bacakan ya. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhta. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini tidak kebangkitan orang mati nih, Bang. Ini kebangkitan Mesias itu berbicara tentang apa? Akan datangnya seorang raja, ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini tidak berbicara tentang kebangkitan orang mati, tapi maksudnya itu kedatangan Mesias gitu loh, Bang. Sama seperti kalau Anda lihat di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu, ya, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri. Misalnya seperti itu nggak berbicara tentang kebangkitan yang sedang kita perbincangkan, Bang. Beda, Bang. Beda konteks, Bang. Ya. Ya, di situ kan kebangkitan Mesias, benar kan? Kebangkitan Mesias itu maksudnya kedatangan Mesias. Ya, Yesus itu sendiri Mesias, Bang. Betul, dia Mesias. Tapi tidak berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Bedakan. Kan narasinya di situ ya tidak meninggalkannya di dunia orang mati. Artinya kan memang Yesus itu udah sempat masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, itulah di kematian Yesus itu. Ya, ini mungkin juga sih, karena di ayat berikutnya dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kan Yesus sendiri yang mengatakan kalau dia itu Mesias kepada orang Samaria. Yang kata perempuan itu, Mesias akan... Itu udah makin jauh, nggak kembali ke penyaliban lagi. Ya. Oke. Iya, kembali ke penyaliban lagi.
Ini Pak Desugi juga lagi di mute. Oke. Bang, di yang menarik itu kan gini. Yang tadi dibahas sama Pak Desu juga ya. Ini salah satu contoh ya. Ini teka-teki yang belum terjawab. Di Markus 14:51, Bang. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, kan gitu. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya siapa ini? Ya kan nggak ada Yang namanya ya, nggak tahu bang. Nah, yang memakai kain lenan ini siapa? Nggak tahu ya. Orang ini Nggak selamat tahu. ya, dia lari dengan telanjang. Nah, ciri-ciri yang pakai kain lenan ini siapa? Kalau Abang bisa bantu bacain nggak? Di Yang mana bang? Yohanes Kalau bisa, 13 nomor 4. kalau bisa dibuka lah. Aku satu device soalnya. Oh, oke baik. Di Yohanes 13 nomor 4, Yohanes benar ya, bahwa lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, menurut kitab Anda di versi lain, yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, dia menggunakan sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Terus? Kalau gitu yang selamat dari penangkapan itu yang lari telanjang lepas kain lenannya siapa? Masalah kain lenan itu bang, ya semua rabi atau yang menjalani kerabian itu pakai kain lenan. Loh, seorang diri ini waktu penangkapan Yesus di mana emangnya? Di Bait Allah. Ya udah pasti waktu penangkapan Yesus itu ada seorang rabi di situ atau calon rabi. Loh, Lagian kan katanya di situ seorang muda. lah emang Yesus tua? Umur 30-an baru bayar. Iya masih muda lah. Gimana sih? Ya siapa lagi yang pakai kain lenan, kan seorang diri tuh. Nah, jawabannya cuma satu, yang pakai kain lenan menurut kitab Anda sendiri itu Yesus. Ya enggak juga bang. Semua rabi itu pakai kain lenan bang. Nah, di mana ayatnya? Ketika Yang enggak waktu ada. Memang Lah, enggak ada dikatakan jangan seperti itu. asumsi lah. Tetapi memang semua rabi itu pasti ada memiliki lenan gitu, bawa lenan. Ya bawa dengan pakai ya beda. Di sini kan diceritakan bahwa ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang jelas itu kan bukan Yesus. Enggak tahu siapa dia. Lah, kalau bukan Yesus, siapa yang pakai kain lenan? Menurut narasi kitab Anda yang tertulis. Kan enggak dituliskan namanya bang. Lah itu di Yohanes 13 nomor 4 siapa? Loh itu kan peristiwanya itu lain bang. Itu kan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang pakai kain lenan siapa di situ? Ya Yesus. Yesus. Nggak bisa kita buat bang. Kita cocokkan karena di Yohanes Yesus memakai kain lenan. Terus kita cocokkan lagi ke Ya kalau ditolak carikan siapa? kalau nggak tercatat bang, ya aku nggak berani mengatakan siapa. Contohnya si Anu katanya, si Anu siapa? Nggak tahu kan? Iya, ya itu kan Yesus membasuh kaki murid-muridnya kan? Itu sebelum peristiwa penyaliban atau sesudah? Ya sebelum. Nah sebelumnya memang dia sudah menggunakan kain lenan, jubahnya dilepas. Dan ketika penangkapan, siapa yang terindikasi menggunakan kain lenan? Ya Yesus itu sendiri lah udah pasti. Ya udahlah, berarti dia selamat. Tetapi kan bukan cuma Yesus, rabi-rabi juga ya bawa lenan.
Ya nggak tahu kita, siapa tahu salah satu dari rabi atau calon rabi. Soalnya di Wah, situ katanya narasinya Yesus seorang ditangkap. muda. Yesus ditangkap di mana? Di Taman Getsemani. Ya, di Kan di situ Getsemani. juga mereka pada pakai jubah kan? Gimana Bang? Ya mereka pakai baju, masa kain lenan? Ya benar. Lah iya, jangan ngarang lah. Gimana sih? Ya masalahnya justru Ya aku nggak udah. ngarang Bang. Ya, Seandainya kalau nggak seandainya ngarang, aku katakan yang berlari itu Hmm. Yesus, enggak seperti itu juga ditulis. Enggak bisa kupaksakan, hanya mencocok-cocokkan berdasarkan ya indikasi. memang iman Kristen nggak mungkin mengakui itu yang Yesus lari. Karena kalau meyakini yang Yesus yang lari, ya gagal lah imannya, Yesus disalib. Gimana sih? Makanya akan disangkal. Disinilah terjadinya namanya ikhtilafu fih. Mereka itu Begini berselisih. Bang, Mereka mengikuti prasangka. Begitu loh. bukan masalah, aku bukan Kristen seperti biasanya, bukan Kristen pada umumnya ya. Aku ya apa yang tertulis itu yang kupercayai. Ya udah, makanya pertanyaan saya, kalau tidak ada ayat yang membantu menjawab contoh ketika Yesus di Yohanes 14, Yohanes 13, siapa yang menggunakan kain lenan? Karena saat ini memang tidak ada lagi selain Yesus. Itu loh poinnya. Soalnya kan kalau masalah, misalkan kalau saya katakan, oh itu pasti Yesus. Sementara kan kita nggak tahu kalau rabi-rabi itu juga bawa-bawa kain lenan, pasti wajib, apalagi calon rabi. Jadi nggak bisa kupaksakan kalau itu Yesus. Nah, ketika waktu di pengungsian di Taman Getsemani, kan semuanya sudah jelas siapa saja. Ya muridnya petinggi-petinggi, terus yang menangkap itu, Lah iya, nah yang pasti menangkap yang itu, lari itu antara Yesus dan murid-muridnya, kan gitu. ya bisa jadi ya. Lah iya, udah fokusnya di situ, Yesus dan murid-muridnya. Nah, sekarang yang pakai kain lenan di situ siapa? Ya Yesus, ya Yesus seorang. Sudah. Nah, itu pertama. Udah kesekian nih. Terus begini, Bang, saya pengen tahu, menurut yang pernah kau baca, Bukit Golgota itu di Yerusalem atau di luar Yerusalem? Di luar lah pastinya. Di luar Yerusalem. Cakep ini. Ya sudah ya, tadi Yesus sudah selamatkan. Nah, ini sekarang pembuktiannya lagi. Kalau di luar Yerusalem, ketika Yesus berkata begini, kata Yesus ya, di Lukas 13:33 kata Yesus, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Bahkan dia kalimatnya teruskan di 34-nya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu dan orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan, seorang nabi itu dibunuhnya di Yerusalem. Bahkan dia katakan dia harus ke Yerusalem. Tidaklah seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kan gitu. Ya. Jelas ya pernyataan Yesus. Lukas Ya. 13:33. Artinya, kalau menurut Yesus demikian, bahkan Yesus sendiri pun ke Yerusalem, maka pembunuhan di luar Yerusalem pasti bukan nabi. Oke, bisa saya tanggapi Bang? Ya, silakan. Nah, kalau narasi di dalam dan di luar Yerusalem itu menyangkut batas tembok ya, tembok Yerusalem.
Tetapi Bukit Golgata kalau dari apa namanya wilayah itu masih dalam kawasan Yerusalem, Bang. Kalau memang kalau ada narasi di luar atau di dalam, itu pasti menyangkut tembok batasannya. Kalau di dalam tembok itu di wilayah Yerusalem, di dalam Yerusalem. Kalau di luar Di itu luar ya di tembok luar. kota juga, di luar Yerusalem. Ya, Golgota itu Bang masuk kawasan Yerusalem masih. Ya kawasan ya beda lah cerita lah. Makanya kan di situ penghukuman Nabi itu kata Yesus di Yerusalem, bukan Ya di benar. luar Yerusalem. Kalau kita lihat sejarah ini di literatur Kristen sendiri, ini saya buka ya sebentar. Ada beberapa, ada juga contoh versi. Sebentar. Saya bukain dulu. Mana ya? Ini menarik juga sih. Mungkin buat Kristen sih nggak terlalu penting ya. Maksudnya nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau memang coba kita kritisi dari pernyataan Yesus juga menarik. Karena Yesus sendiri mengatakan, nanti berkaitan ya dengan ayat-ayat sebelumnya, nanti bisa kita bahas. Bentar. Sebentar, saya buka lemot sekali ini. Oke. Oh ya. Sambil saya bukakan juga yang tadi. Mazmur. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, nih. Saya bisa gedein layar sendiri gak sih? Oh, nggak bisa. Ntar, saya ratain dulu layarnya. Nah, gini. Saya tadi udah buka data belum ya? Oke. Ya, ini kita pembahasan indikasi-indikasi yang menunjukkan bukan Yesus ya. Tadi kan sudah jelas tuh yang lari. Juga yang pakai kain lenan itu cuma satu, ini kan kata Yesus. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus sendiri sedang menegaskan bahwa nabi itu mestinya dibunuh harus di Yerusalem, kan gitu. Nah, sementara Bukit Golgota di sini dijelaskan, ini dalam doktrin Kristen ya, Golgota adalah tempat penyaliban Yesus menurut Alkitab Kristen yang terletak bukan di Yerusalem tapi di dekat Yerusalem, di luar tembok kota, bukan tembok kota tua saat ini. Jadi Bukit Golgota itu di luar Yerusalem sejarahnya, dekat Yerusalem, bukan di Yerusalem tapi dekat. Oke? Berarti kalau begitu, yang disalib di Bukit Golgota bukanlah seorang nabi. Karena bahkan pernyataan Yesus tadi katakan, penjelasannya bahwa engkau membunuh para nabi, engkau merajam dan sebagainya dan seterusnya, kan begitu bilang. Makanya kata di sini, sementara Bukit Golgota itu di luar Yerusalem. Loh, posisi Yesus gimana? Karena penyalibannya itu di luar Yerusalem, di Bukit Golgota. Makanya tadi kan dikatakan di Mazmur 91 nomor 8. Di sini dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yesus itu menonton dari kejauhan, di luar. Dulu ini perjanjian lama ya? Ya, ini nubuatan. Yang ini nggak pernah baca pula aku. Iya. Anda buka Mazmur 91 nomor 8. Ini kan yang ada beberapa poin yang digenapi. Nah, ini ya, kita baca kan. Nih, saya dari 7 ya. Sebenarnya dari 1 juga ada banyak, tapi saya kecapean juga nanti bacanya.
Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini nubuatannya. Tuhan melindungi. Makanya diterusnya kan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini kan andalan juga buat Kristen. Ayat-ayat ini. Dan di sini ternyata posisi Yesus itu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Berarti pertama tadi yang dihukum itu bukan di Yerusalem, kedua yang dihukum di luar Yerusalem, dan yang dihukum itu adalah orang fasik. Yesus menonton orang fasik. Makanya jelas tadi dibahas Amsal 21:18. Orang fasik menjadi tebusan orang baik. Diganti. Satu-satu ya Bang. Pertama ya masalah Golgota. Nah itu secara apa namanya ya? Secara hukum kedaerahan, yaitu masuk wilayah Yerusalem ya, walaupun memang di luar tembok. Yang kedua masalah ini Mazmur ini ya. Nah ini ya Mazmur ini aku juga nggak tahu ya masalah apanya. Ntar aja lah saya cari tahu ya. Ya itu nubuatan Yesus. Gimana, katanya Pak? Kan nubuatan. Apa mendadak mau ditolak dulu sekarang? Kalau perjanjian lama terus terang Bang, aku nggak baca sama sekali, kecuali kitab Daniel sama kitab Daniel sama apa? Baca yang ada apanya lah, yang ada misteri-misterinya. Oke. Yaitu tadi jelas sebenarnya pernyataan Yesus sendiri, namun kan Yesus mengatakan masalah pembunuhan para nabi itu di Yerusalem, bahkan dia mengeluh terhadap Yerusalem, engkau pembunuh para nabi, tapi kan dia ketika masalah penyaliban kan dia pasrah kepada Tuhan. Biarkanlah cawan ini berlalu, bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak-Mu, kan gitu. Artinya dia pasrah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 5:7 bahkan dikatakan, dan karena kesalehannya Yesus, doanya didengar Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa, ratap, tangis, dan air mata kepada Tuhan. Dan karena kesolehannya, doanya didengar Tuhan. Nah, Tuhan sendiri tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Maka selayaknya yang mendapat hukuman adalah orang fasik, atau orang berdosa, atau orang bersalah. Nah, itu beberapa indikasinya. Ada juga menarik, masih banyak sebenarnya. Ya ini kan kalau doktrin iman Kristen nanti beda lagi, memang nggak akan masuk pembahasan seperti ini. Karena doktrin iman Kristen pokoknya Yesus mati di kayu salib karena sebagai penebus dosa, kan itu. Sebenarnya bukan itu ya Bang. Tapi terkait Yesus mati atau enggaknya, yaitu tergantung terkait pernyataan Yesus sendiri ya. Bahkan di kitab paling spesial ya, yang paling dianggap spesial itu kitab Wahyu. Nah di situ Sang awal dan akhir itu yang menyatakan, lihat aku telah mati tetapi aku hidup. Nah banyak tafsiran Kristen mengatakan kalau sang awal dan akhir itu adalah Yesus itu sendiri. Sebenarnya ke situ, karena itu kitab spesial kan, pewahyuan. Banyak orang menganggap itu spesial atau gimana. Kalau masalah Yesus mati, Muslim pun meyakini, percaya kalau Yesus itu juga akan mati.
ini berkaitan tentang kematiannya kapan, itu yang di dalam Islam belum saatnya. Kan gitu. Itu pertama. Gini bang, bukan bang. Ya saya tahu itu, tetapi kan kitab Wahyuan dengan Yesus sendiri yang mengatakan, lihat aku telah mati, katanya. Telah katanya, bukan akan. Artinya kan udah mati. Mana? Nah, sebentar saya cari ya bang. Iya, itu pertama. Kedua juga begini. Ini pemahamannya ya, secara menyeluruhnya ya. Sebelum saya membahas tentang lebih jauh lagi. Di dalam Al-Quran sendiri, itu dikatakan, maaf, beberapa ayat di surah Ali Imran, di surah Al-Baqarah juga ada. Bahwa, terutama untuk para nabi, wala tahsabanal ladina, ntar ya, saya nggak mau ngarang, saya jadi lupa ayat, tapi saya nggak mau ngarang. Aduh, harus buka ayat Al-Quran lagi. Ini bang, kalau terkait pernyataan yang diyakini itu Yesus, itu berada di Wahyu 1 ayat 18 itu. Iya. Wala tahsabanal ladina. Tadi aku udah buka ayat Al-Quran. Janganlah engkau mengira orang yang di jalan Allah itu mati. Mereka itu tidak mati. Mereka itu berada di sisi Tuhan dan mereka mendapatkan rizki dari Allah. Bal ahya'u inda rabbihim wahum yurzakun. Gitu akhir ayatnya yang saya ingat. Jadi ayat Al-Quran itu begitu. Untuk para nabi itu ada di surah Ali Imran 169 juga ya. Wala tahsaban, baru kebuka nih ayatnya. Wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun gitu. Sebenarnya untuk para nabi sendiri ya, kalau saya membahas tentang masalah para nabi, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Jadi untuk para nabi, saya meyakini bahkan para nabi itu sebenarnya mereka itu mati secara jasad, tapi pada prinsipnya mereka itu tidak mati gitu loh. Mereka bahkan mendapat rizki dari sisi Tuhannya. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan kita tadi. Ketika dikatakan Yesus telah mati gitu ya. Ya. Gimana tadi bunyinya? Aku telah mati, tetapi aku hidup. Ya. Aku telah mati. Namun lihat aku hidup. Namun lihat aku hidup. Terus gimana? Sebenarnya di Wahyu 1 juga ada sih. Iya, di Wahyu 1 ayat 18 bang. Aku telah mati, namun lihat aku hidup. Aku memegang kunci kerajaan maut sampai selama-lamanya. Ini kan mimpi Yohanes di Pulau Patmos ya. Ya, Wahyu penglihatan. Iya. Ya udah. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Yesus tadi kalau membahas tentang masalah kematian ini lagi. Kembali kepada penyaliban lagi tadi. Karena begitu banyak prasangka dan kesalahan informasi yang tadi sudah selesai atau belum? Nah ini. Ya ini makanya. Kalau melalui pewahyuan Yohanes ini, Yesus mengkonfirmasi kalau dia itu mati. Lah iya, ya makanya tadi terjadi masalah kematian dan kebangkitan Yesus pun kan terjadi kerancuan makanya tadi. Makanya begini ya, ketika dalam ada narasi, ya ini mohon maaf ya.